Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang faktor-faktor pendidikan. Kelompok 1 yang bernama saya pribadi Sofiatul Abidah dan rekan saya Saiful Aziz dan Mbak Wilda Nabila. Yang pertama, saya akan membahas tentang faktor-faktor pendidikan. Dalam aktivitas pendidikan, ada beberapa faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling memengaruhi. Adapun faktor-faktor pendidikan tersebut meliputi adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya tenaga pendidik, tersedianya material ajar atau kurikulum, terbentuknya metode ajar dan terkondisinya situasi lingkungan pembelajaran yang kondusif. Faktor tujuan. Kegiatan apapun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Fungsi tujuan bagi pendidikan. Yang pertama, sebagai arah pendidikan. Tanpa adanya semacam antisipasi atau pandangan ke depan kepada tujuan, penyelewengan banyak terjadi. Demikian pula, kegiatan-kegiatannya pun tidak akan efisien. Dalam hal ini, tujuan akan menunjukkan arah dari suatu usaha. Dan yang kedua, tujuan sebagai titik akhir. Suatu usaha tentu saja mengalami permulaan serta mengalami pula akhirnya. Dan yang ketiga, tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain. Apabila tujuan merupakan titik akhir dari suatu usaha, maka dasar ini merupakan titik tolaknya, dalam arti bahwa dasar tersebut merupakan fundamen yang menjadi alas permulaan suatu usaha. Dan yang terakhir, yang keempat, memberi nilai dalam usaha yang dilakukan. Dalam konteks usaha-usaha yang dilakukan, kadang-kadang didapati tujuan yang lebih luhur dan lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Semua itu terlihat apabila berdasarkan nilai-nilai tertentu. Menurut seorang ahli pendidikan, Langeveld menemukan macam-macam tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan umum, tujuan khusus, tujuan lengkap, tujuan sementara, tujuan insidental, dan yang terakhir tujuan intermedia atau perantara. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sofiatul Adibah. Yang kedua, faktor pendidik. Pendidik ialah semua yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Dalam hal ini kita membedakan ada dua kategori. Yang pertama, pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua, dan juga pendidik menurut profesi ataupun guru. Tujuan bagi pendidikan seorang pendidik itu adalah yang paling bertanggung jawab orang tua. Sedangkan pendidik menurut profesi ataupun guru adalah sebagai pendidik yang menerima tanggung jawab dari tiga pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Karakteristik yang harus dimiliki pendidik dalam melaksanakan tugasnya dalam mendidik, yaitu yang pertama, kematangan diri yang stabil, memahami diri sendiri, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, kematangan sosial yang stabil, memiliki pengetahuan yang cukup tentang masyarakat, dan mempunyai kecakapan membina kerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, kematangan profesional atau kemampuan mendidik, yaitu menaruh perhatian dan sikap cinta terhadap anak didik, serta mempunyai pengetahuan yang cukup tentang latar belakang anak didik dan perkembangannya. Yang ketiga, faktor peserta didik, yaitu orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Istilah murid mengandung kesungguhan belajar, memuliakan guru. Dalam bahasa Indonesia ada 3 sebutan untuk pelajar, yaitu murid, anak didik, dan peserta didik. Said Hawa menjelaskan adab dan tugas murid sebagai berikut. Yang pertama, murid harus mendahulukan kesucian jiwa. Yang kedua, murid harus mengurangi keterikatannya dengan kesibukan duniawi. Yang ketiga, menjaga diri dari mendengarkan perbedaan pendapat. Yang keempat adalah faktor alat pendidikan. Yang dimaksud di sini adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan
untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam memilih alat pendidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, tujuan yang ingin dicapai, kedua, orang yang menggunakan alat, untuk siapa alat itu digunakan. Yang kelima, faktor metode pendidikan. Agar interaksi dapat berlangsung baik dan tercapai tujuan, maka di samping dibutuhkan pemilihan materi pendidikan yang tepat, perlu pilih metode yang tepat pula. Metode adalah cara penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan, sebagaimana telah dinyatakan bahwa guru tidak boleh memberikan pengaruh kepada pelajar dengan metode yang hanya akan merusak citra murid-muridnya. Sesuai dengan hadis Rasulullah, Allah tidak mengutusku untuk membuat kerusakan atau perbuatan yang tidak ada gunanya, melainkan mengutusku untuk mengajar dan melakukan hal-hal yang mudah. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Saiful Aziz. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang meliputi kondisi dan alam dunia dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Pada dasarnya, lingkungan mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama tempat atau lingkungan fisik, keadaan iklim, keadaan tanah, dan keadaan alam. Dan yang kedua, kebudayaan atau lingkungan budaya, dengan warisan budaya tertentu, bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan keagamaan. Dan yang ketiga yaitu kelompok hidup bersama atau lingkungan sosial atau masyarakat, keluarga, kelompok bermain, desa, dan perkumpulan. Untuk melaksanakan pendidikan Islam di dalam lingkungan ini perlu kiranya memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalamnya sebagai berikut. A. Perbedaan lingkungan keagamaan sesuai dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Adapun lingkungan yang dapat memberi pengaruh terhadap anak didik dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yakni 1. Lingkungan yang acuh tak acuh terhadap agama. Yang kedua, lingkungan yang berpegang teguh kepada tradisi agama tetapi tanpa keinsyafan batin. Dan yang ketiga, lingkungan yang mempunyai tradisi agama dengan sadar dan hidup dalam lingkungan agama. B. Latar belakang pengenalan anak tentang keagamaan. Salah satu tugas bagi seorang pengajar ialah menyiapkan anak didik agar dapat mencapai tujuan hidupnya yang utama, yaitu menyiapkan diri untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, agar tidak menimbulkan keraguan-keraguan terhadap anak didik akan agama, maka sejak kecil sebelum menginjak usia sekolah harus ditanamkan keagamaan. Sebab anak pada saat yang demikian ini adalah keadaan masih bersih dan mudah dipengaruhi atau dididik. Ia ibarat kertas putih bersih, belum ada coretan tinta sedikit pun. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, tidaklah anak yang dilahirkan itu kecuali telah membawa fitrah atau kecenderungan untuk percaya kepada Allah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, Majusi. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan sebuah sistem, maka dari itu semua unsur yang terlibat di dalamnya bekerja sama dalam membangun kemitraan untuk mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan. Tanggung jawab pendidikan lebih banyak diemban oleh para pendidik, baik orang tua di dalam keluarga, guru di sekolah, dan para tokoh masyarakat agar menyadari tugas masing-masing untuk mendidik peserta didik untuk menentukan sebuah pilihan. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Faktor-faktor kedeterminan dalam pendidikan meliputi faktor tujuan, faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor alat pendidikan, faktor metode pendidikan, dan faktor lingkungan. 2. Faktor-faktor tersebut mempunyai peran masing-masing dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan puncak dari seluruh aktivitas. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.